Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul kembali dengan bertatap muka, mudah-mudahan bisa istiqomah meskipun tidak boleh terlalu lama dan juga tetap harus menjaga protokol kesehatan. Dan untuk mempersingkat waktu, adapun pembahasan kita pada kesempatan malam ini adalah melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu Kitabul Adab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Al-Husaini, yang mana pada kesempatan malam ini kita akan membahas adab membaca Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui semuanya, Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi", tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kalau kita tidak membacanya? Bagaimana kita bisa memahami kalau kita tidak bisa membacanya? Makanya wajib hukumnya bagi kita umat Islam untuk bisa membaca Al-Quran. Bukan hanya sunnah, tapi wajib hukumnya. Terkadang sekarang ini banyak yang malu untuk belajar Al-Quran. Memang ada hadis yang mengatakan al-haya'u minal iman, malu itu adalah sebagian dari iman. Tapi malu di sini bukan malu untuk belajar Al-Quran, tapi malu kalau saya sebagai umat Islam tidak bisa belajar, tidak bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai kita sebagai umat Islam mati tapi dalam keadaan belum bisa membaca Al-Quran. Minimal ada niat di dalam hati, saya mau belajar, meskipun berawal dari Iqra 1. Dengan adanya niat membaca Al-Quran, belajar Al-Quran itu, mati di tengah perjalanan sebelum kita bisa membaca Al-Quran, insya Allah niat kita itu sudah dinilai oleh Allah. Ketika kita dibangkitkan dalam keadaan bisa membaca Al-Quran. Jelas semuanya? Bagaimana kita ini menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kalau kita nggak bisa membaca? Wajib. Makanya saya memberikan kesempatan untuk teman-teman, tidak usah malu, yang mau belajar Al-Quran silahkan kumpul hari Rabu, supaya bisa menjaga jarak. Nanti pakai musola nizar, nanti izin ke Pak Solihin. Tapi sekarang masih sedang perbaikan, belum bisa dipakai, masih pemasangan keramik. Langsung hadir, yang ngajar saya langsung. Ya dibantu, nanti dibantu Iqbal, dibantu Dana, dibantu Dani, tapi tetap harus nyetor ke saya semuanya. Dan tidak ada yang terlewat satu orang pun yang tidak pas satu lawan satu dengan saya, harus nyetor ke saya. Karena saya ingin memastikan bisa, benar-benar bisa. Insya Allah kalau kita semangat, berapapun umurnya, wah, tetap akan bisa. Bahkan banyak para penghafal Al-Quran sudah umur 60 tahun masih bisa hafal Al-Quran dalam 2 tahun. Habis itu langsung meninggal, ada. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan kalau kita buka dalam kitab Uqudul Lujain yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa dikatakan kitab yang diturunkan dari langit ke bumi itu ada berapa? Ada berapa? 4 itu yang wajib diketahui. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan di dalam kitabnya Uqudul Lujain bahwa kitab yang diturunkan dari langit ke bumi itu ada 104. Kalau kita nggak ngaji ya nggak tahu, tahunya ya cuma yang wajib diketahui. Itu pun dengar-dengar katanya. Kalau disuruh nyebutkan nama kitab saja ya belum tentu tahu. Kitab apa saja kalau yang 4? 1 kitab Taurat, 2 kitab, 3 kitab Injil, 4 kitab. Kalau kita menyentuh Al-Quran wajib dalam keadaan, kalau kita nyentuh Taurat, Injil sama Zabur, apakah kita wajib dalam keadaan suci? Sama. Yang asli. Belum tahu malah modelnya kitab Taurat ya. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan ada 104 yang diturunkan dari langit ke bumi. Apa saja yang 104 itu? Ada 60 lembaran yang diturunkan kepada Nabi Sith. Nabi siapa?
Oh, nabi apa? Ini baru dengar ya. Nabi itu jumlahnya berapa? 25 itu yang wajib diketahui. Semuanya berapa? 100 berapa? 112 113.000. Pernah ngitung nggak Pak Suladi? Belum tentu bisa ngitung uang futsal, tapi belum tentu bisa ngitung jumlah nabi kalau nggak ngaji. Jumlahnya 124.000. Itu nabi dan rasul. Di antara 124.000 itu ada rasul. Jumlahnya berapa? 25. Itu yang wajib diketahui. Ya, diketahui. 313. Ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315 rasul. Yang wajib diketahui ada 25. Jadi 60 lembaran itu diturunkan kepada Nabi Sith. Siapa? Ada lagi 30 lembaran diturunkan kepada Nabi Ibrahim. 10 lembar lagi diturunkan kepada Nabi Musa sebelum mendapatkan kitab Taurat. Total sudah 100. Baru 4 kitab turun, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Semua kitab-kitab yang diturunkan tadi, kandungannya semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan kandungan di dalam Al-Quran semuanya ada di dalam satu surat, yaitu surat Al-Fatihah. Ya kayak kata pengantarnya gitu loh. Semuanya ada di situ. Ujian kepada Allah ada, tentang masalah ibadah ada, tentang masalah sejarah ada. Semuanya terkandung dalam surat Al-Fatihah. Luar biasa. Saking luar biasanya, coba habis kita berdoa ditutup dengan surat Al-Fatihah. Setiap kita sholat, setiap rakaatnya membaca surat Al-Fatihah. Bahkan kalau kita nggak baca surat Al-Fatihah, sholat kita tidak sah. Itu istimewanya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kandungannya masuk dalam satu ayat, yaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa juga. Makanya Nabi mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam. Setiap perkara yang tidak diawali dengan membaca basmalah maka tidak berkah. Bismillahirrahmanirrahim kandungannya ada dalam satu huruf ba. Luar biasa. Huruf ba ada kandungannya dalam satu titik. Apa maknanya? Wadah, nanti bukan saya yang memaknai, ulama. Saya yang nggak hafal kalau suruh memaknai kayak gitu itu. Ya luar biasa Pak Herman ya. Ya, sangat luar biasa. Titik itu ada maknanya, apalagi koma. Apalagi tanda tanya. Apalagi titik 2 ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sekarang kita lanjutkan. Lalu bagaimana? Apa saja adab-adab yang hendaknya kita lakukan ketika kita membaca Al-Quran? Yang pertama, ketika kita membaca Al-Quran, ikhlas. Niatkan semata-mata karena Allah, tidak boleh karena yang lain. Jangan kita membaca Al-Quran dienak-enakkan suaranya sampai pakai cengkok naga, cuma ingin dilihat atau didengar oleh orang lain. Wes kadung pakai cengkok naga, Bismillahirrahmanirrahim, bunyi kresek-kresek soalnya di belakang. Selesai dilihat ke belakang, kucing ternyata. Kecewa. Makanya Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan seterusnya. Tidak diperintahkan kita ini untuk ibadah kepada Allah kecuali dengan ikhlas. Harus ikhlas, gak diterima sebanyak apapun ibadah kita kalau gak ikhlas gak bisa. Syarat diterimanya amal, katanya Pak Herman, biasanya diulang-ulang, ikhlas dan sesuai tuntunan. Seingatnya hampir tak kejoloki kalau lupa. Untung ingat. Selamat Pak Herman. Selamat ya. Ikhlas dan sesuai tuntunan. Meskipun sholatnya sama kayak Nabi, plek, tapi nggak ikhlas nggak bisa. Atau ngerjakannya ikhlas tapi nggak sesuai tuntunan, nggak bisa. Jadi dua ini harus diperhatikan. Yang kedua adalah ketika kita membaca Al-Quran hendaknya menghadap
kiblat, karena arah terbaik itu adalah arah kiblat. Jadi yang baik-baik ya hadap kiblat, zikir hadap kiblat, doa hadap kiblat. Kalau yang jelek-jelek ya jangan. Selonjoran makruh menghadap kiblat. Buang air kecil, kalau nggak ada penghalang haram menghadap kiblat. Ya, jadi kalau membaca Al-Quran menghadap ke arah kiblat. Dan yang ketiga, ketika baca Al-Quran dan menemui ayat sajadah, maka kita dianjurkan untuk sujud tilawah. Contohnya apa? Nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Terus kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu ayat sajadah, langsung sujud. Kalau kita posisi dalam keadaan duduk, langsung sujud. Cara sujudnya gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak usah baca Fatihah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah, meskipun suaranya enak, enggak usah. Allahu Akbar, langsung sujud. Allahu Akbar. Bacaannya apa? Ada bacaan sujud tilawah. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan seterusnya. Ustaz kok panjang Ustaz? Wis kelihatan, wis hafal ini. Pak Suladi hafal? Enggak. Apalagi Pak Munas. Tapi Al-Fatihah hafal Pak Munas, insyaallah. Imam besar. Iya, masa imam besar musholla enggak hafal Fatihah? Ya. Ustaz saya enggak hafal Ustaz. Baca seperti sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ustaz enggak hafal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sujud langsung. Allahu Akbar, salam. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada takbiratul ihramnya, ada salamnya, dan wajib dalam keadaan punya wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dalam mazhab Syafi'i. Wajib dalam keadaan punya wudu dan menutup aurat. Itu sujud tilawah. Kalau enggak punya wudu Ustaz, ya tidak boleh sujud tilawah. Diganti dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Jadi kalau misalkan kita uzur untuk sujud tilawah, nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa lanjutannya? Setelah Iqra apa lanjutannya? Apa setelah Al-Alaq? Kok lupa ya? Ya sudahlah, cari sendiri ya. Itu kalau kita tidak dalam keadaan sholat. Kalau misalkan dalam keadaan sholat gimana? Ngimami Allahu Akbar. Kalau kita nggak ngaji repot. Imamnya ngerti karena masuk ke situ. Wasjud wa qatarib. Allahu Akbar, langsung sujud. Saya nggak ngerti. Subhanallah. Lah iya, dikira salah. Angel. Padahal benar. Gitu itu angel. Angel, repot. Ya. Angel wes. Gara-gara kata angel gini saya ditabrak kemarin di Madura. Lah saya kecelakaan. Gara-gara moto pasar, angel lagi wes angel. Tak foto gitu, tak statuskan. Habis itu ya kena hukum rimba. Ditabrak mobil saya penyok. Makanya naik sepeda motor saya. Luar biasa. Ya akhirnya keluar jiwa Maduranya. Enggak kayak gini lagi. Tanduk ini keluar sama rambutnya jadi kuning. Gak sombong ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita dalam keadaan berdiri, enggak salat. Wasjud wa qatarib. Allahu Akbar, langsung sujud ke bawah. Baca bacaan seperti itu. Makmum yang di belakang langsung ikut. Kalau enggak ikut, saya enggak ikut Ustaz. Batal makmum itu. Ikut Allahu Akbar. Imam berdiri langsung. Ketika sujud enggak usah rukuk. Allahu Akbar, saya rukuk enggak usah. Langsung sujud tapi habis itu berdiri. Habis itu lanjutkan ke ayat berikutnya. Misalkan setelah Al-Alaq itu surat apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Terus lanjutkan. Selesai baru rukuk, sujud. Jelas? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat adalah merenungi ayat yang sedang dibaca.
afala yatadabbaruna al-Qur'an. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan, maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Qur'an. Kita ini diperintahkan merenungkan, direnungi. Kalau kita nggak paham, nggak usah disimpulkan sendiri, nggak boleh akhirnya difatwakan, repot. Nggak boleh kita berfatwa dengan terjemahan Al-Qur'an, nggak boleh. Harus berdasarkan pada ulama, karena Allah yang mengingatkan, fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada yang tahu kalau kamu memang tidak mengetahui. Kita diperintahkan kepada ulama. Makanya para ulama itu menulis tafsir Al-Qur'an, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Al-Maraghi dan lain sebagainya. Untuk apa? Supaya orang-orang itu enggak berfatwa ngawur, supaya masih bisa berdasarkan pada ulama. Dan sekarang itu repot, langsung baca terjemahan. Semua orang kafir najis, ada kan? Orang kafir najis, akhirnya ketemu orang kafir, najis. Bukan itunya yang najis, bukan badannya, tapi akidahnya yang najis. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah. Mau disentuh suci tetap. Oke, yang kelima adalah membaca dalam keadaan suci atau berwudu. Dan jika dibaca dalam keadaan berhadas, maka ada perinciannya. Ketika kita membaca Al-Quran, maka dianjurkan berwudu atau dalam keadaan suci. Bedakan membaca dan menyentuh, bedakan. Membaca belum tentu menyentuh. Bismillahirrahmanirrahim, membaca. Bismillahirrahmanirrahim, menyentuh dan membaca. Kalau hanya membaca, nggak wajib punya wudu. Jadi meskipun kita dalam keadaan hadas, kita baca bismillah, al-fatihah, nggak apa-apa, tapi anjurannya tetap berwudu. Tetapi kalau kita menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudu, apalagi dalam keadaan junub atau haid, maka hukumnya haram. Membaca saja haram. Jadi orang yang haid, ibu-ibu semuanya atau anak-anak ada yang haid? Nggak ada, ngomong lah. Larang aja. Dalam keadaan haid tidak boleh membaca Al-Quran kecuali dengan niat zikir. Misalkan mau makan membaca bismillah. Bismillah itu Al-Quran. Ketika ada yang meninggal membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Al-Quran itu. Ketika selesai makan alhamdulillahirabbil alamin, Al-Quran itu. Tapi kalau diniatkan zikir atau doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh. Yang keenam adalah mengamalkan ayat yang dibaca. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kalau kita nggak paham, baca terjemahannya nggak apa-apa, tapi nggak boleh digunakan untuk berfatwa. Cuma supaya kita tahu, oh ini artinya gini. Kalau nggak ngerti, penasaran, tanya kepada ustadz, tanya kepada kiai. Tapi ya itu, seperti yang saya sampaikan di live streaming kemarin, ustadz itu ada jenisnya loh ya. Ustadz apa saja? Satu ustadz, loh belum tahu, nggak ada yang dengarkan itu. Satu ustadz kultur. Kalau ustadz kultur biasanya di kampung-kampung ada guru ngaji dan lain sebagainya, itu kultur, dipanggil ustadz, dipanggil kiai. Ada lagi ustadz struktur, karena menjadi kepengurusan ini, pengurus ini, dipanggil kiai atau ustadz. Ada lagi ustadz catur, politik aktif, strategi, ustadz catur. Ada lagi ustadz sumur, itu biasanya kiai-kiai pondok pesantren. Meskipun diambil ilmunya, tetap ada, nyumber terus, banyak ilmunya. Ada lagi ustadz sembur, dukun. Angel. Yang terakhir ustadz ngawur. Kisah bahaya ini ya. Jangan sampai nyari ustadz ngawur. Ya saya ini ngawur-ngawur yang diridhoi ya. Ngawur yang terarah. Kalau saya ngawur tapi ya terarah katanya Pak Herman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketujuh adalah memakai siwak sebelum membaca Al-Quran. Dianjurkan memakai siwak. Seperti yang saya jelaskan, yang afdol itu pakai kayu Arab. Ya, kalau nggak ada ya ambil kayu jati atau pakai surbannya Pak Munas misalnya, nggak apa-apa.
Kaos kakinya Pak Munas, ojo, kaos kaki kayak nggak ada alat yang lain. Nah. Pakai jari, boleh. Tapi syaratnya katanya ulama, boleh jari, tetapi jari yang tidak ada di badan kita, jarinya orang. Pak Herman tak pinjem jarinya buat siwak. Apa-apa, boleh tak Pak Herman? Ragu-ragu. Corona. Inna afwahakum turukun lil Qur'an fatayyibuha bisiwak. Sesungguhnya mulut kalian adalah jalan untuk Al-Qur'an, maka sucikanlah dengan menggunakan siwak. Yang kedelapan adalah membaca sesuai tertib surat Al-Qur'an. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an dianjurkan urut. Untuk yang ngimami biasanya ya, jangan ngawur. Ya meskipun ngawur, loncat-loncat sini loncat sana itu enggak apa-apa, enggak dosa. Cuma ya enggak afdol. Sudah diurut oleh para ulama seperti itu, diberantakin sama Pak Munas sama Pak Iwan, enggak boleh ya, enggak sopan gitu loh. Jadi urut, misalkan kita habis ngimami, habis alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, selesai. Di rakaat kedua setelah alam nashrah itu apa? Wattini wazzaituni watturi sinina wa hadzal baladil amin. Atau misalnya rakaat 1 alhaakumut takasur, berarti rakaat kedua lanjutannya apa? Wafal biasanya tarawih bacanya itu ya. Al-asr. Itu anjurannya. Ustaz saya balik wal asr dulu baru at-takasur. Enggak apa-apa. Cuma afdol ya. Yang ke-10 adalah, yang ke-9 adalah membaca seraya menangis. Kalau bisa ngaji itu sambil nangis. Gimana caranya? Ya mendingan nangisnya dulu baru ngaji. Habis nangis misalnya ditinggal siapa baru ngaji. Yang ke-10 adalah memperbaiki bacaan dan membacanya dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Jangan ngebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kayak saya ya. Malah saya. Hah? Kalau bisa tartil. Nah itu masih tartil itu. Ada yang biasanya sholat itu. Biasanya apa? Yang biasa kemarin itu cepat itu. Iya. Amin. Akhirnya ngiru kayak gitu loh. Enggak boleh kayak gitu Pak Munas. Enggak boleh, meskipun namanya Pak Munas enggak boleh. Emang Malah palai berkurang. Cetak moti. Ya, harus tartil. Yang ke-12 memulai bacaan dengan ta'awudz dan basmalah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah. Diawali dengan ta'awudz dan bismillah. Kecuali surat At-Taubah. Kalau At-Taubah tidak boleh membaca basmalah. Kalau ta'awudznya enggak apa-apa. Kalau di tengah surat At-Taubah enggak apa-apa. Yang awal-awalnya itu tidak boleh. Ya. Yang ke-13 membaca doa setelah membaca Al-Qur'an. Setelah membaca Al-Qur'an itu waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Doa, ya Allah, dengan berkah Al-Qur'an, dengan berkah bacaan Al-Qur'an, minta semuanya. Itu bertawassul dengan amal soleh. Atau baca doa setelah Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana, lanjut, imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itu luar biasa itu bacanya. Tapi biasanya kita cukup shadaqallahul azim, selesai kan langsung biasanya. Coba doa apa saja, enggak harus itu, bebas, waktu mustajab itu.
Yang ke-14, mengambil dan memegang Al-Quran dengan tangan kanan. Kalau membaca, megangnya dengan tangan kanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan kiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau ngambil tangan kanan. Atau menerima dari orang lain dengan tangan kanan. Terus yang ke-15, tidak meletakkan Al-Quran di lantai. Jangan, meskipun ini suci, nggak boleh diletakkan di bawah. Tetap surat Yasin habis tahlilan, jangan letakkan di bawah, ditumpuk-tumpuk, jangan. Tetap diletakkan di atas aqua, di atas itu, jangan. Karena itu ada ayat Al-Quran. Khawatirnya kita, kaki kita itu loh, nggak pantas. Yang ke-16, memperhatikan tempat berhenti yang tepat tatkala akan berhenti dalam pembacaan Al-Quran. Kita harus tahu berhentinya di mana, nggak boleh motong-motong. Makanya kalau kita nggak ngerti, jangan sampai menjadikan Al-Quran sebagai ringtone. Nanti kepotong sampai mana, pas bacaan la ilaha dipotong, tidak ada Tuhan, potong, repot itu. Wailul lil musallin, dipotong, tek. Celaka orang yang sholat. Padahal kan ada lanjutannya, allazina hum an sholatihim sahun. Jangan. Juga ketika membaca harus tahu wakaf-wakafnya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di situ ada titik 3. Ya, titik 3 itu berhenti di salah satu. Makanya ya harus tahulah tajwid dikit. Zalikal kitabu la raiba fihi, berhenti. Hudal lil muttaqin. Yang biasa tahlilan jangan langsung zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya enggak apa-apa. Cuma kan enggak sesuai nanti, ya. Sesuai wakafnya. Atau zalikal kitabu la raiba, itu ada titik. Fihi hudal lil muttaqin. Gitu. Nah saya gini-gini ya lu ikat. Tinggal disertifikatkan. Hah? Sertifikat tanah kalau Pak Suladi. Itu sertifikat umi. Sertifikat sengketa. Yang ke-17, tidak membuka lembaran kertas Al-Quran dengan jari yang basah dengan ludah. Hukumnya katanya Ibnu Hajar haram. Tapi Imam Romli mengatakan hukumnya boleh selama tidak ada niat untuk menghina Al-Quran, tidak ada niat di dalam hatinya dengan maksud menghina Al-Quran. Tapi Ibnu Hajar langsung mengatakan hukumnya haram. Nah, ketika ada dua ulama yang berpendapat seperti itu, pilih yang aman. Berarti jangan pakai air ludah, dibuka biasa. Ada yang kadang-kadang gini, nggak boleh, itu haram hukumnya. Yang ke-18, dianjurkan untuk berdiri tatkala Al-Quran akan diberikan kepadanya. Iya, ada Al-Quran berdiri. Kenapa? Ya menghargai Al-Quran. Makanya kadang-kadang ada yang nyium. Kenapa kamu nyium Al-Quran? Ya nggak apa-apa. Iya, muncul akhirnya mencium Al-Quran adalah bid'ah, wis macam-macam, wis gak usah direken. Bahkan mengucapkan shadaqallahul azim itu katanya bid'ah. Yang benar adalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya sebelah itu luar biasa, wis gak usah direken, tetap aja shadaqallahul azim. Mau dicium gak apa-apa, yang penting gak nyium orang di sebelahnya ya. Gak boleh kalau itu, Qurannya aja yang dicium. Yang ke-19, memperbanyak membaca Al-Quran di waktu-waktu yang mulia. Di waktu-waktu yang mulia perbanyak baca Al-Quran. Di hari Jumat perbanyak baca Al-Quran, baca surat Al-Kahfi, baca surat Yasin. Di antara sholat maghrib dan isya, itu waktu-waktu yang tepat untuk membaca Al-Quran. Di waktu sepertiga malam, itu waktu yang tepat untuk membaca Al-Quran. Nah nanti Al-Quran itu yang akan memberikan syafaat di hari kiamat. Nabi mengatakan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena nanti Al-Qur'an itu akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada yang membacanya.
akan memberikan syafaat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Setelah sholat subuh, waktu yang tepat membaca Al-Quran. Tapi setelah subuh biasanya ngecek WA ya, seret digeser. Ya, benar. Kenapa kita kok mencium kiai itu dibolak-balik? Ya karena yang berkah itu di dalamnya. Nah, kalau kita WA, nyium tangan saya ya nggak berkah. Yang tak pakai ya buat WA terus ini. Nggak berkah belas. Ya. Pada saat bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Pada hari Senin, Kamis dan Jumat. Senin karena waktunya kita dianjurkan puasa. Kamis dianjurkan puasa. Perbanyak baca Al-Quran. Jumat karena memang Sayyidul Ayyam. Pada hari Arafah itu juga waktu yang tepat untuk membaca Al-Quran. Dan banyak masih waktu-waktu yang lain. Oke, nggak usah banyak-banyak biar nggak terlalu malam karena sudah jam 9 kurang 5. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang membaca Al-Quran? Ya, Mas apa? Rafiq. Siapa? Ya, silakan. Oke, nanti Ya. Ya. Bagaimana hukum membaca Al-Quran di HP? Jadi ada dua ulama yang berpendapat beda. Yang pertama mengatakan bahwa Al-Quran di HP bukan mushaf. Kenapa? Karena yang di HP itu bukan lembaran-lembaran kertas, tetapi itu hanya mesin, bahasa mesin 01, 01, 01 yang akhirnya terpancar membentuk tulisan Al-Quran. Maka karena bukan mushaf tidak wajib tidak wajib mempunyai wudu. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ada ulama lagi mengatakan selama ada tulisan Al-Quran maka itu adalah mushaf, wajib punya wudu. Saya tanya sekarang, milih pendapat yang mana? Hah? Yang pertama, enak. Pinter ya. Itu ngaji kayak gitu. Karena ngaji ke ustadz yang terakhir tadi ustadz ngawur. Gak apa-apa, bagus. Selama ada pendapat tidak masalah. Terus tadi kayaknya ada yang nanya ya. Ya. Assalamualaikum Ustadz, ini dari Bu Ufia, istrinya Pak Yuli. Pak Yuli sebelah sana, Bu Ufia sebelah sana. Oke. Ustadz, di era serba canggih sekarang ini itu kan ada aplikasi di Al-Quran, ada aplikasi Al-Quran di HP. Sedangkan HP itu dibawa kemana-mana, bahkan kadang ke tempat yang tidak suci seperti kamar mandi atau toilet. Nah, terkait yang seperti ini hukumnya harus seperti apa? Nggih, matur nuwun. Oke, Al-Quran sekarang bisa ada di dalam HP, dibawa kemana-mana. Kadang-kadang kita masuk ke toilet ya ada aplikasi Al-Qurannya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh selama aplikasi Al-Qurannya ditutup. Ibaratnya orang yang hafal Al-Quran di pikirannya pasti isinya Al-Quran. Seandainya orang yang bawa HP yang ada aplikasinya nggak boleh masuk, ya apa orang yang hafal Al-Quran kepalanya harus di luar gini pipis? Nggak bisa. Yang penting di dalam pikirannya nggak mikir masalah Al-Quran, masuk ke dalam kamar mandi nggak masalah. Sama dengan HP tadi, selama ditutup nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dalam keadaan buka ya nggak boleh. Wong Nabi Muhammad ketika masuk memakai cincin yang tulisannya Muhammadur Rasulullah aja ditinggal di luar. Ya. Itu jawabannya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, Pak Rizky. Sikat gigi siwak. Jadi kalau sekarang sikat gigi tetap kalau diniatkan untuk kebersihan tetap dapat pahala. Tetapi kalau kita pakai siwak yang asli siwak itu pahalanya 2. Karena kebersihan, yang kedua karena ikut Nabi. Ya, sunnah nabinya itu 2. Ya, seandainya kita pakai sikat gigi tetap dapat pahala. Tiap mau ngaji, tadarus, bawa sikat gigi. Sokok dong. Gak keren belas rek. Gak keren kan? Itu apa? Kalau misalnya nggak repot sih ke kamar mandi tak sikat gigi sih, nggak apa-apa. Kalau nggak repot, iya. Tapi kalau siwak, ya apa namanya? Ya lebih praktis lah. Juga dapat sunnahnya, juga dapat pahala karena membersihkan sebelum membaca Al-Quran. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, Pak Awin.
membaca dengan tartil. Pas lomba maksudnya. Kalau ada yang cepet-cepetan kasih helm. Sekalian SIM-nya jangan lupa Mas, ngono loh, takutnya ditilang polisi, ya. Ya enggak gitu. Yang dimaksud tartil itu bacaan panjang pendeknya betul, meskipun cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ayo salahnya di mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malah yang disenangi kayak gini kalau tarawih. Dilihat, oh imamnya Ustadz Sadar, masuk. Imamnya Pak Herman, wah. Nyari masjid lain. Masalahnya Iqra 6 masih. Masih gitu nanti. Bis repot, angel, ya bener kan? Angel. Ruwet. Ada lagi pertanyaan yang lain? Harusnya banyak pertanyaan ini masalah ini. Biasanya banyak yang nanya kayak gini. Kalau sudah nyampe rumah baru WA, Ustadz kalau gini. Ayo, ada pertanyaan tentang apa? Membaca Al-Quran? Atau memang nggak pernah baca Quran? Kok nggak ada yang nanya? Jangan ada. Atau kalau baca diwakilkan? Oh, diwakilkan. Dapat hadiah gitu. Hadiah, saya hadiahkan untuk ini. Kayak orang meninggal ya. Yo, ada pertanyaan Anda? Cek di apa? Siapa? Di Facebook. Ya, pertanyaan di Facebook. Facebook apa Pak Munas dulu? Pak Munas dulu. Ada terjemahannya dengan Quran yang sama-sama ini ya. Sama-sama apa harus suci. Ayo. Tadi kok nggak nanya? Ayo, coba Pak Munas nggak nanya. Untung ada Pak Munas. Bagaimana kalau kita menyentuh Quran terjemahan? Apakah wajib wudu? Gimana? Wajib wudu apa enggak? Wajib wudu apa enggak? Quran terjemahan kan banyak. Biasanya gimana? Biasanya wudu ya, soalnya kan habis sholat. Ya anggaplah kalau misalkan kita enggak lagi punya wudu, pengen megang Quran terjemahan, yang boleh dipegang katanya para ulama adalah tafsir Al-Quran. Yang namanya tafsir Al-Quran biasanya kalimatnya itu lebih banyak daripada tulisan Al-Qurannya. Bismillahi artinya dengan nama Allah, tapi penjelasannya banyak, banyak, itu namanya tafsir Al-Quran. Ada lagi terjemah perkata Bismillahi dengan nama Allah. Nah ini yang biasanya dipertanyakan. Kalau tafsir ulama sudah sepakat boleh menyentuh karena tidak tergolong mushaf. Jelas? Bahkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan secara mutlak boleh disentuh kalau tafsir Al-Quran meskipun tulisannya bahasa Arab. Ya, kitab kuning kan tulisannya bahasa Arab semuanya, tapi tafsir Al-Quran disentuh gak apa-apa. Baik itu tulisan tafsirnya lebih banyak ataupun sama atau sedikit. Kalau mazhab Maliki dan Hambali mengatakan boleh. Tapi kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i, kalau misalkan tulisan tafsirnya lebih sedikit daripada apa? Al-Qur'annya, ngerti maksudnya? Penjelasannya itulah lebih sedikit dari tulisan Al-Qur'annya, maka tetap haram. Yang jadi masalah bagaimana kalau misalkan kita menyentuh terjemah Al-Qur'an, apakah itu termasuk tafsir? Jadi ulama mengatakan satu, di dalam kitab Nihayatuz Zain, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa terjemah Al-Qur'an tidak termasuk tafsir. Ya. Di dalam kitab Nihayatuz Zain, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan terjemah Al-Qur'an yang biasanya ada perkata terus di sampingnya ada terjemah, itu bukan termasuk tafsir, tapi itu termasuk mushaf. Ya. Maka katanya Syekh Nawawi Al-Bantani wajib mempunyai wudu. Kalau misalnya tidak mempunyai wudu menyentuh, maka hukumnya haram. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, Sayyid Al-Alawi Ibnu Sayyid Al-Abbas mengatakan bahwa terjemah Al-Quran itu sama dengan tafsir. Disentuh
boleh. Jadi ada pendapat berbeda. Terus pakai yang mana? Kalau tanya Mas Rafiq, pakai yang mana? Yang terakhir Ustaz maksudnya. Sing gampang. Ya kalau misalkan masih bisa hati-hati, ya pakai yang hati-hati. Wis wudu dulu. Meskipun memegang tarjamah Al-Qur'an. Kalau wis gak sempat karena wis darurat, ya sudah pakai pendapat yang kedua. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ayo. Oh ya, Pak Iwan. Kalau ngaji dengan ustadznya kan ditegur, kurang panjang, gitu kan? Kalau ngaji sendiri, selama dia itu ngaji karena dia mempraktekkan hasil belajarnya, insya Allah dimaafkan. Tetapi kalau dia itu nggak mau belajar, ya nggak mau belajar, wes ngaji sendiri, saya merasa pintar. Panjang pendeknya salah, dosa. Kenapa? Panjang pendek beda itu sudah artinya beda. Apa contohnya? Amin itu beda loh ya. Amin. Kalau A-nya panjang, min-nya panjang, semoga dikabulkan. Kalau dipendekkan, amin, aman. Ya Allah kabulkan doa saya, aman. Kawantes rek. Makanya aminnya itu tetap amin. Ya Allah mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kami, ya Allah, amin. Tetap A-nya panjang, biasanya amin. Biasanya gitu kan? Beda artinya. Amin. Ada lagi, pernah di kampung pas saya ngisi, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Kasih, meskipun kayak enak gitu nggak boleh tetap. Jangan dibuat-buat, tetap amin. Apalagi yang kilat itu, waladdallin, amin. Asik itu. Itu malah disukai Pak Munas ya. Jangan Pak Munas. Yang lain. Ada pertanyaan tadi. Oh, sebentar, ini dulu Pak Arif ya. Assalamualaikum Ustaz, tanya bagaimana hukum anak yang belum mumayyiz memegang Al-Quran? Bagaimana kalau anak yang belum mumayyiz? Jadi ada balik, ada mumayyiz. Kalau balik itu batasannya 9 tahun. Maksimal 15 tahun itu balik. Kalau tamyiz atau mumayyiz itu artinya bisa membedakan kanan kiri, tahu malu. Oh kalau saya nggak pakai baju malu, tahu. Ya pintar itu namanya tamyiz atau mumayyiz orangnya. Umurnya sekitar 7 tahun. Kalau belum balik gimana? Ya nggak apa-apa. Yang kena dosa itu yang sudah balik. Tapi kewajiban orang tua mengingatkan kalau nggak punya wudu, tidak boleh pegang Al-Quran. Wajib orang tua mengingatkan. Sama ketika sholat, seandainya ada orang berusia 7 tahun tidak sholat, nggak wajib, nggak dosa. Tetapi orang tua wajib tetap, ayo sholat. Nah, gitu. Ya, jadi kalau belum balik ya nggak dosa. Karena orang itu akan dihitung dosanya ketika sudah balik. Balik itu umur minimal 9 tahun, maksimal 15 tahun. Jadi kalau ada wanita umur 9 tahun sudah keluar darah haid, maka dia balik. Kalau keluarnya umur 7 tahun, karena sekarang kan sudah mulai dewasa cepatnya kan, cepat dewasanya gitu kan. Gimana kalau ke 7 tahun sudah keluar darah, termasuk haid panda? Termasuk haid panda? Enggak, tetap minimal 9 tahun ya. Jadi kalau nggak nyampe 9 tahun itu tetap dikatakan sebagai darah istihadah, darah penyakit. Sama kayak perempuan, kayak laki-laki keluar cairan umur 6 tahun, itu ngompol namanya ya. Kalau kayak gini keluar cairan di kamar Di kamar tidur ya bukan ngompol. Dilihat dulu, dicium, kan ada ciri-cirinya ya. Tapi nyiumnya jangan kayak Oreo, diputer, dijilat, dicelupin, bukan. Beda. Cok ngarang, kebiasaan. Dan nggak usah di ngevlog ini ya, kita praktekkan ya guys. Nggak boleh kayak gitu. Guys nggak perlu kayak gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, Pak Arif dulu, Pak Wahyu. Tadi Pak Arif. Silakan Pak Arif. Ngomong apa sih? Bentar.
Sing jelas Pak Arif. Gak jelas dari tadi. Adab membawa Al-Qur'an. Membawa Al-Qur'an. Membawa tok. Membaca Al-Qur'an sambil mainkan musik. Backsoundnya musik, musik slow ngono ya. Membawa Kayak mama muda ngono ya. Ya nggak boleh kalau ngawur iki. Ya. Ya. Hah? Apa yang ketiga? Nulis ayat suci Al-Qur'an, dimasukkan ke botol, diminum. Oh. Oke. Terus disewakan. Yang pertama tadi apa tadi? Itu membawa Al-Qur'an. Bagaimana adab membawa Al-Qur'an? Enggak boleh ditenteng gini ya. Coba Pak Herman berdiri, nenteng ya apa Pak Herman? Ini kalau pas hujan tas kresek enggak ada masalah. Daripada itu ya. Kalau bawanya gini masih lumayan. Kalau begini kayak itu loh, kayak upacara bendera. Ngasih Pancasila ya. Gini menimbulkan risiko. Jadi yang bagus itu begini aja. Jadi tetap diletakkan di depan Pak Arif ya. Membawanya itu seperti ini. Enggak boleh ditenteng, gimana ya? Nah, gini. Jalan enggak boleh ya. Bukan buku itu. Ya, tetap. Kalau gini terus satunya pegang HP kan ya apa? Kita jatuh akhirnya Ustaz. Tapi tetap kanan ya. Iya, megangnya kan tadi aturannya kanan ya. Tetap kanan, gini ya. Nah, tetap di sini. Enggak boleh gini. Kalau rekannya 3 kan jadi berat Ustaz. Ya bawa tas Pak Herman. Ya dibantu teman. Ya, bisa call friend atau 50-50 ya. As audien kan bisa. Oke. Terus yang ketiga apa tadi? Yang kedua apa? Itu. Musik. Ya. Disesuaikan musiknya. Kalau cuma musik slow yang memang pantas, ya, memang pantas dan itu bah membuat orang, masya Allah tambah enak, boleh. Tetapi kalau nggak cocok, lagi baca apa? Misari Rasid misalnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mama muda. Gak boleh. Ini loh biasanya. Gak boleh kalau mama muda itu. Ya, gak cocok. Apalagi Pak Iwan, gara-gara pinter main gitar, bismillah. Gak boleh sambil main gitar, gak boleh. Ya, harus dibedakan. Kalau gitar gak boleh, drumnya gak boleh. Ya, disesuaikan. Musiknya nggak terlalu vulgar, ya slow, cuma datar gitu loh. Untuk membawa suasana jadi sendu dan lain sebagainya itu nggak masalah. Apalagi? Terus minum Al-Qur'an, minum Al-Qur'an, minum air. Dikasih Al-Qur'an. Apa gak boleh? Boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, boleh. Air dibacakan ayat suci Al-Qur'an terus diminum itu bagus. Beda itu setelah diteliti. Jadi molekul-molekulnya, molekul-molekul, iya. Ion-ionnya. Ion. Oh, itu beda ternyata kandungannya sama-sama sama yang dipesui. Coba Pak Suladi bandingkan, dipesui satunya. Ayam, kambing, semuanya disebutkan itu. Sampai gule rawon. Satunya dibacakan surat Al-Baqarah. Beda, nggak apa-apa. Makanya kalau membaca, kalau saya biasanya, kalau misalkan ada air, pas saya lagi ngaji tak dekatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bau Al-Qur'an itu. Kadang-kadang ada kiai yang ngasih jimat, yang tulisannya Al-Qur'an. Kalau isinya mantra dimasukkan tidak boleh. Tapi kalau Al-Qur'an isinya dimasukkan ke sini, itu namanya mencari berkah dari tulisan Al-Qur'an. Enggak apa-apa. Yang penting Mas jangan sampai nganggep, dengan cara kayak gini saya jadi sukses. Enggak. Tetap harapannya kepada Allah. Oke, monggo Pak Wahyu. Oh, belakang. Saya Pak Wahyu dulu. Ya, Pak Wahyu.
Hmm. Yang satunya cari aman, mending gak ngaji daripada dosa ya. Oh. Ya. Jadi kalau misalkan salah, yang berdosa itu adalah yang tidak mau belajar. Dia itu langsung ngaji sendiri merasa wis pinter, gak mau belajar langsung ngaji. Tetapi kalau bacaannya masih salah karena dia mempraktekkan hasil ngaji, misalkan Pak Iwan kan ngaji setiap Rabu malam Kamis, ada salah panjang pendeknya karena mempraktekkan ya, karena mungkin kan butuh kebiasaan untuk teliti. Itu dimaafkan kalau kayak gitu. Jadi nggak dosa semuanya. Yang orang itu nggak mau ngaji, wes merasa pinter, wes ngaji kan PDW, akhirnya panjang pendeknya salah, itu dosa. Terus bagaimana dengan orang yang nggak mau ngaji? Dosanya itu double. Wes nggak mau ngaji, ayo cari aman, dosanya double, nggak mau salah gitu, itu dosa itu. Bagaimana orang yang terbata-bata? Nah, orang terbata-bata, orang yang tetap belajar ngaji, dia itu terbata-bata. Wah, Pak Fred, gak apa-apa itu pahalanya, tiap ngulang itu 10. Coba, alhamdulillah misalnya, Bismillahirrahmanirrahim terbata-bata. Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? Oh, nggak ada yang hitung. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Berapa? Berapa Pak Munas? Hitung yang benar. 19. Kelamaan Pak Munas 19. Bismillahirrahmanirrahim itu 19. Ternyata terbata-bata. Yang seharusnya dapat 190. Bismillah. Itu dihitung semuanya itu. Ba, sin, mim yang diulang-ulang. Jadinya banyak. Loh, berarti enak terbata-bata Ustaz? Enggak, yang lancar itu langsung tingkatannya di atas. Ojo ngarang. Ya, belakang silahkan. Siapa Pak Eman? Siapa? Ya, siapa Bu Tanti? Oh, Bu Tanti. Memperlakukan Al-Quran yang sudah usang. Cara memperlakukannya, apakah dielus-elus ngono ya? maksudnya dijilid ulang atau ditata pelan-pelan? Iya. Ya maksudnya. Monggo. Ya ngerti. Bagaimana memperlakukan Al-Quran yang sudah usang atau memang sudah nggak dipakai, banyak rusaknya, kalau dibiarkan malah jatuh-jatuh dimakan rayap. Caranya adalah dengan cara dibakar. Ya. Takut ya. Bakar Al-Quran itu. Khawatir kita menghina. Malah yang nggak berani itu yang dosa. Kok repot sih? Jadi kalau ada Al-Quran yang sudah nggak terpakai, sudah lepas-lepas dan khawatir jatuh nanti diinjak, maka dikumpulkan di tempat yang jauh, bakar. Iya. Jangan dibakar di pasar, nanti viral, nanti diplesetkan. Membakar Al-Quran repot. Enggak. Karena memang caranya seperti itu untuk mengamankan. Atau cara yang kedua, dihanyutkan, dilarutkan di air sampai hilang. Nah, betul. Tahu? Ya. Habis itu buang ke tempat pojokan-pojokan yang nggak pernah diinjak orang airnya. Paham? Ya. Jadi yang pertama adalah dibakar. Sayyidina Utsman bakar. Dulu Al-Quran itu macam-macam. Makanya ada mushaf Utsmani. Ya. Itu akhirnya dijadikan satu, dicetak sama, jelas. Karena macam-macam, ini versi ini. Oh repot nanti. Pak kayak Injil Barnabas apa? Injil ini, macam-macam. Jadi ini ada. Yang ini dibakar semuanya. Pakai mushaf Utsmani. Zamannya Sayyidina Utsman. Dibakar atau dilarutkan di air.